Ya halo, selamat pagi semuanya. Balik lagi di acara Creative Talk Series bersama saya host Kara dan tamu spesial hari ini. Namun sebelum itu saya jelaskan dulu ya apa sih Creative Talk Series itu. Jadi ini merupakan program kerjasama antara IAI Bali dengan Flowgrow, Studio Flowgrow dan Digital Creative Studio. Jadi untuk hari ini kita kedatangan tamu yang spesial yaitu adalah Bli Gusde dari Studio Wastu Bali. Ya, tepuk tangan dulu. Oke, ya halo Bli Gusde, apa kabar? Halo, baik Karan. Terima kasih atas undangannya. Sama-sama Bli, terima kasih sudah datang ke our humble studio ini. Ya, oke. Jadi mungkin buat teman-teman yang lain nih ada yang belum tahu siapa sih nih Bli Gusde ini gitu. Jadi mungkin bisa jelaskan dulu ya secara gambarannya siapa sih saya dan bergerak di bidang apa gitu. Ya, nama saya Gusde Wastu Bali. Kita bergerak di bidang 3D visualisasi, presentasi, juga sedikit desain interior. Mungkin dimulainya ya. Boleh. Dimulainya kita sudah hampir dari 2014. Oke. Ya, 2014. Ya, itu sih sampai sekarang. Ya. Oke, berarti itu based in Bali ya? Ya, based in Bali. Ya. Cuman backgroundnya Bli Gusde sendiri ini apa nih? Ya, saya arsitek. Saya dulu kuliah di Atmajaya Jogja. Oh, di Jogja. Padahal kan beliau orang Bali ya? Iya. Kenapa tuh malah milih di Jogja? Wah, itu ceritanya panjang ya. Ceritanya panjang banget. Tapi ini sebagai sharing aja ya, sebagai sharing aja. Saya dulu sebenarnya nggak ada keinginan buat arsitek sih. Arsitek itu option yang mungkin nggak pernah saya bayangin sebelumnya ya. Saya dulu pengen jadi dokter sebenarnya. Maka kita milih ke Jogja karena kedokteran UGM itu mantap ya. Di sekolah saya tuh waktu itu tuh salah satu option mesti dipilih gitu loh. Ya, saya 2 kali ikut. Waktu itu tuh UMPTN namanya ya. Ya, UMPTN namanya itu 2 kali, 2 kalinya nggak tembus. Tapi waktu nggak tembus yang pertama, sama Aji, orang tua itu harus kuliah. Jadi mau nggak mau, saya harus ngambil kuliah apa ini ya gitu loh. Dan selain kedokteran tuh emang nggak kebayang apa-apa Nggak ada. Cuman kedokteran pilihan pertama itu kedokteran, pilihan kedua juga kedokteran gitu. Jadi harus gitu loh, kayak harus. Dan arsitektur ya mau nggak mau waktu itu karena orang tua minta ya kamu harus kuliah, nggak boleh nganggur. Saya kan maunya nganggur tuh. Yang nganggur dalam menunggu tahun depan tuh tes lagi kan. Ternyata nggak boleh, sama ortu harus kuliah. Ya udah ngambil apa ya? Ya udah ngambil arsitek aja kali ya gitu ya kan. Terus ngambillah arsitek Atmajaya waktu itu. Ya sembari sambil saya les di Primagama waktu itu ya. Berharap ya les Primagama, les persiapan UMPTN tahun berikutnya. Tetap masih les ya? Masih. Saya lepas kuliah waktu itu. Jadi status saya memang mahasiswa sana, cuman saya pengen konsentrasi di UMPTN. Ya, saya lepas IP saya 0. IP saya nggak datang kuliah. Ya, orang tua nggak tahu ya, nggak tahu. Tapi sepanjang saya punya prinsip, sepanjang maksud kita positif ya, maksud kita saya pengen buktiin bahwasannya saya bisa nih ngambil kedokteran gitu kan. Ternyata ya apa boleh buat ya, ketika hari pengumuman itu tiba, nomor saya dilewatin. Tahun depannya tuh? Iya, tahun depannya. Nah, sayangnya, ini sharing aja ya, sayangnya waktu itu kita nggak dipersiapkan untuk menerima kegagalan gitu. Pada saat itu ya? Ya, karena kan waktu itu edukasi kita itu lebih ke sukses ya, berhasil sukses, nilai ya kan, kita nggak pernah dipersiapkan bagaimana menghadapi kegagalan gitu loh ya kan. Apalagi masa SMA itu kan bisa bilang kita masih labil. Betul ya. Ya kan, kita datang kalau dari misalnya nih SMA yang favorit di kelas unggul ya kan, teman-teman semua lulus, sedangkan kita enggak gitu kan. Itu kayak semacam aib gitu loh. Ya kan, down banget ya. Down banget ya kan, dan kita cuman berasumsi bahwasannya
kalau kita nggak ngambil kedokteran kita nggak sukses gitu ya kan. Nah itulah salah satu yang membuat saya terjebak dengan apa namanya istilahnya feeling lonely, terus down, nggak mau ketemu teman-teman, malu ya kan, karena nggak tembus UPTN gitu ya kan. Tapi akhirnya mau nggak mau ya harus ngampus lagi kan. Banyak lah temen nanya, gimana UPTN kok ngampus lagi gitu kan. Ya biasalah obrolan teman-teman gitu. Oke, berarti akhirnya setelah coba di tahun berikutnya nggak masuk, berarti lanjut mau nggak mau di arsitektur ya mau nggak mau nggak ada pilihan lain ya kan. Saya ya kuliah lagi akhirnya. Itu dari semester awal lagi atau gimana? Semester 1-2 itu 0 ya, 0 mulai berarti, kan? Ya jadi sama adik kelas kan waktu itu jadi ya kan sama adik kelas. Dan satu hal ya yang buat apa namanya pemikiran saya waktu itu ya, karena saya tipikal yang nggak bisa melihat kalau teman-teman udah pada di depan terus saya di belakang, mendingan saya ganti kuliah aja deh gitu loh kan. Insecure ya, benar insecure karena tadi itu kita nggak dibiasakan untuk melatih menghadapi kegagalan. Artinya harus selalu di zona nyaman ya, zona kita selalu di depan gitu ya kan, pas di belakang ya malas gitu loh kan. Akhirnya saya cari cara gitu ya, teman-teman pada jago-jago sketsa, tugas mereka bagus-bagus gitu loh. Saya basic saya nggak punya gitu kan, dan nggak kepikiran sebelumnya waktu itu untuk pada akhirnya saya dijebloskan ke arsitektur gitu kan. Akhirnya saya mikir gitu loh, apa nih yang buat jalan singkat untuk bisa confident nih ngambil arsitektur ini gitu loh. Satu sisi saya nggak suka, terus kedua secara teknis saya udah ketinggalan jauh gitu kan. Akhirnya di situ saya melihat software komputer, orang-orang pada pakai meja gitu kan. Terus saya pikir wah ini bisa nih gitu loh ya kan, orang-orang pada pakai meja, terus kalau kita sendiri pakai komputer tuh bisa differentiation dengan yang lain kan. Nah, akhirnya mulai di sana saya kenal komputer. Jadi orang tua waktu itu harus milih. Dia Aji waktu itu bilang kalau kamu beli komputer, kamu harus jual meja gambarnya. Itu spekulasi buat saya. Satu sisi saya skill belum punya, tapi visi saya udah punya. Iya, visi udah punya. Tapi nggak ada garansi kalau saya beli PC apakah itu akan menunjang kuliah saya gitu loh, karena software saya belum bisa ya kan, karena tempat les juga nggak ada waktu itu. Ya kan? Belum waktu itu belum ada waktu itu ya. Cuman di rentalan software itu udah ada gitu loh ya kan. Kita baca-baca, wah ini kayaknya bisa nih arsitek gitu loh. Cuman kita belum bisa mengaplikasikannya kan. Install bisa tapi makainya nggak bisa gitu loh kan. Cuman saya pikir meja juga useless juga ya. Maksudnya nggak kepake dan saya juga nggak suka gitu loh. Emang pakai meja. Buat tugas tuh di mana? Bukannya di meja? Iya di meja, cuman enggak sih, artinya minjem berarti harus ke tempat teman kan, dan saya nggak begitu suka main ke tempat teman gitu loh ya kan. Saya orangnya di rumah di kos aja gitu. Akhirnya saya pikir ya berani deh jual aja meja. Kebetulan harga meja waktu itu ya itu secondnya itu merek Faber-Castell sama Mutoh, merek saya Mutoh waktu itu sekitar 5-7 jutaan. Pada zaman itu second ya. Komputer waktu itu jadi waktu itu tuh ada seri premiumnya namanya Pentium. Terus itu 10 jutaan tuh ya. Maksudnya di atas 5 juta lah ya. Nah seri di bawahnya itu ada Celeron. Nah meja saya itu berhasil saya jual itu sekitar 6 juta. Jadi 6 juta itu nggak dapat Pentium. Dapatnya Celeron. Tapi nggak apa-apa saya pikir kan. Yang penting komputer dulu ada gitu kan. Ya udah akhirnya kita beli komputer. Meja saya jual, saya beli komputer. Ya, terus ya dengan harapan ya kalau udah ada komputer, keinginan belajar juga lebih besar ya. Ya, dan ternyata saya salah gitu. jadi sebenarnya semua hal harus ini ya, harus terpenuhi dalam artian preparation kita waktu itu tuh nggak cuma punya alat. Tapi juga lingkungan yang mensupport apa yang mendukung.
Jadi waktu itu saya tidak berada di lingkungan di mana teman-teman tuh jago komputer, maksudnya bisa komputer at least ya. Jadi mereka pakai komputer, pakai nonton film, atau zaman dulu itu ada nyetel MP3 itu pakai Winamp. Jadi ya cuman itu aja, dua itu aja. Jadi environment-nya nggak mendukung. Wah ini saya udah ketakutan karena satu sisi saya nggak punya meja, sisi lain saya punya komputer yang harus ada hasilnya. Karena saya berharap komputer itu bisa men-support kuliah saya. Karena saya sama sekali nggak punya willingness untuk semangat untuk kuliah ya, gitu loh. Akhirnya entah gimana ceritanya gitu ya. Satu ketika saya ketemu dengan senior yang ternyata jago komputer gitu. Satu jurusan tuh? Satu jurusan, dia senior saya. Dia kakak kelas yang ternyata jarang kuliah ternyata. Akhirnya ketemu sama saya kan, satu kuliahan gitu kan. Akhirnya ngobrol-ngobrol, ternyata mainlah saya tempatnya dia. Astaga Tuhan. Saya bilang, wah ini aura teknologi. Jadi rumahnya dia itu komputer itu ada 3 kalau nggak salah. Dan kebuka semua tuh mesinnya gitu, pakai kipas angin dari luar ya kan, terus CD berantakan semua. Ini saya bilang meskipun berantakan kayak gitu, tapi saya udah ngelihat wah ini kesempatan saya untuk belajar sama dia gitu kan. Karena saya nggak ada modal lagi, artinya saya nggak tahu mesti gimana lagi gitu kan. Saya mesti bisa tuh software gitu kan. Akhirnya ya itu dialah salah satu yang ngajarin saya, di mana waktu itu tuh sangat bisa dibilang hampir nggak ada ya di kampus yang memiliki skill waktu itu ya, memiliki skill seperti dia waktu itu gitu. Dan ya di situ mulai kuliah saya mulai berubah, yang tadinya C jadi A ya kan. Jadi dalam konteks itu komputer, karena waktu itu kan jarang. Iya masih tahun-tahun segitu masih jarang. Dosen-dosen juga lihat padahal desainnya jelek gitu ya. Itu mereka udah surprise banget, wow ini bagus banget gitu loh. Padahal kita bilang ya kita aja baru belajar software gitu ya kan. Kadang-kadang lucu sih kita lihat desain kita yang dulu, astaga ya ini dapat A gitu loh. Iya gitu loh ya itu sih. Berarti waktu zaman itu di kuliah arsitektur belum ada ya pemakaian software? Software sih udah ada, misalnya Lightscape. Cuman nggak pelajaran, itu waktu itu cuman masih les ya. Dan itu pun bukan software yang kebetulan saya pakai waktu itu, 3ds Max itu waktu itu Archicad sama Lightscape untuk lightingnya. Ya dua software itu yang sering yang sering kita dengar ya. Itu ada lesnya waktu itu di kampus. Cuman ya namanya anak mahasiswa, biar gimana cara nggak les, belajar sendiri ya kan. Cuma itulah bersyukurnya sekarang itu konten tutorial itu banyak banget. Malah pertanyaannya justru sekarang, kenapa kita sampai nggak bisa memakai software di zaman sekarang, itu pertanyaannya gitu loh ya kan. Internet juga relatif murah sekarang ya dibandingin semua bisa akses. Tapi saking banyaknya konten, mungkin mereka juga bingung ya, dalam artian kadang saya malah overwhelmed tuh karena saking banyaknya informasi yang bisa kita dapatkan, dan dengan sangat mudahnya malah kita kadang agak overwhelmed dan jadi bingung nih memfilternya gimana gitu. Disitulah pentingnya kredibilitas ya seorang. Misalnya kita mau percaya, misalnya contoh ya, saya ada klien nih. Saya ada klien kebetulan dia mau bikin rumah 3 lantai. Terus dia ngumpulin banyak foto dari Pinterest, nah kan, referensi gitu ya kan. Dan dia berpikir mungkin dengan terkumpulnya foto-foto itu, terus dia bisa buat sendiri, kasarnya kayak gitu ya istilah, tanpa terlalu banyak campur tangan si desainer. Dan justru itu saya bilang, justru itu fungsinya saya di sana. Saya sempat doubt juga waktu itu dengan klien terlalu bukan cerewet sih, wajar sih klien cerewet ya, karena dia mesti hati-hati ngeluarin duit gitu kan. Tapi di situ saya ngelihat ternyata meskipun konten di internet itu banyak ya, ternyata mereka kesulitan untuk memutuskan pada akhirnya, ya kan.
karena semua bagus atau semua jelek, pilihannya cuma itu. Dia butuh seorang pihak ketiga yang punya kredibilitas untuk menyesuaikan pilihan yang dia sudah seleksi, yang mana nih yang fit buat saya. Jadi di situ saya berpikir, oh bisa juga kita cuman desain approach kita berdasarkan apa yang sudah dipilih sama klien. Jadi kita nggak perlu mengeluarkan approach yang baru gitu ya kan. Ya udah tunggu klien, oke. Saya udah ada nih pilihan segini banyak. Tolong dong dikerucutin buat saya apa yang cocok gitu. Jadi ya saya lihat itu sih sama kayak meskipun konten tutorial banyak, kita sebagai student ya paling nggak pertama itu harus ada willingness untuk belajar. Kemauan dulu untuk belajar. Nah kemauan itu dari mana datangnya? Banyak, bisa dari mungkin kita pengen uang ya kan, terus kita pengen bisa dulu. Yang paling baik sih pengen bisa dulu, pengen bisa dulu. Terus kedua cari mentor-mentor yang memang punya kredibilitas, ya kan. Random boleh nggak? Random kita ngambil di sini ya bisa aja, asal kita punya proper. Misalnya gini deh. Dalam visual itu kan kalau secara teknis saya mungkin nggak banyak bicara teknis ya karena banyak banget sudah ada konten teknis di luar sana ya di YouTube ya banyak banget. Jadi secara teknis dalam pekerjaan di studio ini ya kita bagi tuh klien kita bagi dua. Kita bagi dua ya. Yang pertama itu klien yang datangnya dari marketing, which is mereka requirement-nya itu harus 3D itu harus bagus, fotorealistik, ya visualnya bagus dan sebagainya. Terus kedua dari arsitek, dari desainer, ya kan. Nanti kita subkan lagi ada yang ketiga dari ownernya langsung gitu ya kan. Cuman itu saya masukkan kategori ke design visualization. Ya, nah dari desainer, dari arsitek biasanya mereka sudah ada bayangan dalam artian konsep yang mereka mau taruh di visual untuk mereka presentasikan itu udah ada. Jadi requirement-nya nggak begitu setinggi marketing tadi gitu loh ya kan, mereka asal yang penting kelihatan sesuai dengan konsep, representatif untuk dipresentasikan ke kliennya mereka gitu kan, itu udah oke. Nah ini biasanya harganya kita bisa negosiasi. Nah cuman ke orang marketing, they have the budget, mereka punya budget gitu loh. Pertanyaan ya mereka yang menjadi pertanyaan mereka, lu bisa buat nggak gitu loh yang kita pengen gitu loh. Itu aja pertanyaannya. Jadi kita biasanya bagi dua kategori ini klien-klien kita, dan biasanya kita ya kalau sama arsitek ya kita masih negotiable lah. Yang penting secara teknis kita nggak begitu disulitkan misalnya nih kalau di marketing minimal itu untuk magazine, untuk brosur itu 3.000 pixel untuk outputnya. 3.000. Kalau dulu bisa 2.000 ya, tapi sekarang mungkin 3.000 kali minimal ya. Terus kalau untuk poster, untuk billboard gitu misalnya minimal 7.000 pixel. 7.000 pixel. Ya. Nah biasanya marketing bagusnya nih, enaknya dengan marketing itu mereka sudah secara desain mereka kan punya arsitek ya. Desain gambar yang masuk ke marketing itu sudah freeze design. Jadi kita sudah tinggal dikasih CAD misalnya, kita udah building modelnya, udah nggak ada perubahan. Perubahannya paling pada misalnya ganti sedikit materialnya, paling pada warna atau material biasanya. Nah itu enaknya di marketing. Cuman nggak enaknya ya mereka punya punya deadline juga ya, dan requirement-nya tinggi, perfeksionis lah mereka. Nah, cuman di desainer, di arsitek gitu ya, mereka fleksibel soal ukuran. Yang penting bisa di print tuh nggak kelihatan ngeblur banget, nggak apa-apa lah ya kan. Terus mereka juga agak fleksibel karena mereka secara teknis juga biasanya umumnya arsitek paham secara teknis masalah visual di komputer. Jika ada revisi, ya udahlah negosiable lah untuk time frame-nya kan. Jadi enaknya itu dengan kerjasama dengan desainer ya. Ada yang ketiga yang tadi saya bahas adalah design visualization. Nah di sini karena semua di studio semua tim di studio itu arsitek, jadi kita punya passion juga di desain kan. Cuman kita juga nggak bisa berkompetisi secara frontal, dalam artian studio kita studio visual ya kan. Ini
agak tumpang tindih antara desain dengan visual gitu ya kan. Jadi kita ya memang visual, cuman kalau ada pekerjaan yang bisa dibilang berpotensi ya kadang kita ambil gitu loh untuk desain. Nah, inilah salah satu contohnya itu yang tadi kita ada klien di mana kita awalnya dia udah ada arsitek yang sudah buat tuh rumahnya. Jadi strukturnya udah ada, finishing belum. Jadi struktur doang gitu loh. Ibaratnya telanjang masih bangunannya kan. Awalnya submission kita tuh cuman interior. Karena waktu itu saya menawarkan proposalnya interior ke mereka, ke kliennya. Belakangan karena di interior itu ada juga suggest untuk fasad. Jadi di situ juga salah satu, mungkin ini trik ya sedikit gitu ya. Tunggu Bli, ini mau ngasih tahu trik dan triknya? Enggak. Nggak apa-apa Bli, kalau iya nanti kita akan kembali setelah berikut baik. ya. Oke. Kita akan balik lagi. Saya juga tertarik di dunia tanaman ya. Saya berpikir memang tanaman itu sesuatu yang menurut saya penting gitu. Saya suka terutama berbunga, terus karakter pohon dan lain sebagainya. Nama saya Yanuar Hartadi. Saya lahir di Surabaya beberapa dekade yang lalu. Saya bisnis di Tunas Mekarunggul ini, Suksma Garden ini, itu boleh dibilang secara spesifik saya landscape kontraktor. Jadi secara umum basic saya adalah marketing. Nah, awal mulanya di situ saya banyak kenal sama teman-teman proyek, saya banyak bersahabat sama mereka. Lalu saya coba untuk saya usaha sendiri. Akhir saya benar-benar sudah ngomong sama mantan bos saya, saya tidak bisa harus bekerja di dua tempat, karena saya selalu bilang bagi saya jujur itu penting, bagi saya komitmen itu penting. Kalau saya harus bekerja di dua tempat, saya pasti akan kehilangan kejujuran. Setelah itu benar-benar saya menekuni dunia landscape kontraktor yang sudah saya rintis sejak 2008. Seperti itu. Saya benar-benar punya prinsip kalau kita mau kerja, itu kita mau tahu, kita mau belajar. Kalau kita mau kerja, kita bisa kerjakan gitu ya. Maka itu benar-benar waktu saya melakukan perubahan itu tadi, ya memang saya boleh dibilang ekstra tenaga, ekstra waktu 2 kali lipat atau bahkan 3 kali lipat gitu. Tapi bagi saya tidak ada kendala yang berarti, karena memang sudah terdidik dalam beberapa tahun ngurusi A sampai Z. Saya berpikir memang tanaman itu sesuatu yang menurut saya penting gitu. Saya suka terutama berbunga, terus karakter pohon dan lain sebagainya. Saya benar-benar mengatakan landscape itu penting banget. Kita pertama melihat bahwa tanaman ini tidak bisa dihindari adalah makhluk hidup yang memberi oksigen, terus beri kesegaran. Contoh simpel gini, kalau kita bangun tidur, buka jendela, kita lihat
alam hijau yang baik itu kita bisa merasa bahwa hari ini indah gitu. Karena saya di sini memang tidak terima desain gitu ya. Saya justru menyadari sebagai landscape kontraktor, saya punya determinasi di mana saya kepingin mewujudkan setiap visi dari landscape designer. Jadi identitas saya sebagai landscape kontraktor itu kan benar-benar tidak sampai terjadi disturbance terhadap visinya si desainer. Tuhan ngasih saya kesempatan beberapa kali ketemu sama desainer-desainer senior. Saya juga ketemu sama desainer-desainer muda yang punya desain boleh dibilang wow gitu ya. Ide-idenya itu bagi saya yang waktu itu nol itu mengagetkan banget gitu. Asik membuat saya antusias justru. Nah, di situ akhirnya menjadi booster bagi saya untuk belajar lagi untuk siapapun yang ingin terjun di bidang ini, tentunya juga bidang apapun sama. Selama kita benar-benar melakukan dengan passion, terus benar-benar kita sadar bahwa apa yang kita lakukan itu punya dampak positif, punya dampak baik. Itu kenapa sih kok enggak totalitas? Ya, halo teman-teman, balik lagi setelah pesan-pesan tadi, kita masih ngobrol-ngobrol sama Bli Gusti dari Studio Wastu Bali. Oke, Bli, tadi kan kita udah ngomongin dikit nih soal klien gitu. Nah, cuman kalau misalkan sistemnya gimana sih nih untuk perusahaan animasi dari Studio Wastu Bali gitu? Kalau misalkan ada orang mau partneran dengan Wastu Bali atau pengen calon klien mau menggunakan servisnya Wastu Bali, itu gimana tuh sistemnya? Ya ini mungkin saya cuma sharing aja ya, mungkin secara teknis itu banyak yang sudah sharing mungkin ya di sana. Jadi kalau kita dari Studio Wastu Bali itu biasanya klien tuh mungkin dapat propose dari temennya atau dari klien yang lain yang pernah pakai jasanya Wastu Bali gitu ya. Jadi mereka biasanya message kita, drop email ke kita. Kita punya project nih dengan deadline sekian hari. Kira-kira bisa fit nggak dengan studio kamu nih? Ketika kita baca dan kita cek dengan studio untuk pekerjaan, terus schedule pekerjaan, sebenarnya fit nggak fit kita harus penuhin. Karena kita dalam artian ini kita nggak pernah mau buang klien. Dalam artian oke, kita hold dulu atau hold berapa lama gitu. Itu dulu kita kayak gitu. Dan kita kehilangan banyak klien karena faktanya kompetisi sangat banyak sekarang ya kan. Satu sisi klien tuh mereka menginginkan pekerjaan mereka selalu lebih diutamakan. Itu sisi psikologis dari klien kan. Itu saya pun jadi klien, saya pengen meskipun saya yang belakangan gitu ya datang, saya pengen saya yang diutamakan ketika saya gini sama mereka gitu ya kan. Dan kita tahu itu otomatis yang kita mesti adjust bukan mereka, tapi ya kitanya bagaimana caranya nge-adjust nih entah dari teknisnya, bagaimana caranya hold mungkin satu klien, mungkin kita kasih space nih sedikit di sini untuk modeling, mungkin untuk post productionnya mungkin kita adjust nih di sini gitu loh. Mungkin tim yang berbeda yang handle bagian post productionnya, di mana tim yang ini di modelingnya itu secara teknisnya ya. Juga ini berkaitan dengan software ya yang kita pakai ya. Artinya misalnya dengan deadline yang pendek, itu biasanya kita propose ke kliennya untuk menawarkan tipe rendering, misalnya rendering yang tidak begitu fotorealistik, tapi sketchy, tapi tetap bagus, tetap enak untuk dilihat. Kita biasanya nawarin ke dia, kita kasih contoh kerjaan. Kalau kayak gini nih harganya sekian dan kita bisa selesaikan dalam waktu misalnya 3-4 hari misalnya. Dimana harusnya kalau
pada umumnya nih itu bisa sampai seminggu gitu loh. Dan kita nggak bisa afford tuh seminggu misalnya, kita tawarkan optional yang lain. Intinya kita nggak pengen klien ini tidak jadi sama kita gitu loh. Bagaimana caranya agar kita menawarkan itu sama klien, kita yang proaktif. Kalau menunggu klien sampai proaktif ke kita itu udah biasanya itu agak kurang bagus ya. Ya, dari pengalaman kita di studio, kita yang harus lebih proaktif. Masalah teknis juga penting ya. Misalnya nih, klien selalu berpikir pertama kali dia meng-hire kita, itu time frame-nya dihitung waktu itu. Istilahnya dia udah, halo studio, kita mau buat 3D nih, sekian image, tolong dong kasih penawaran. Di sisi lain, kita kan kita mikirnya, oke, ini belum ada deal, ya kan? Kita belum ada deal dan belum ada kontrak juga yang ditandatanganin kan. Tapi mereka secara psikologis mereka udah berpikir bahwasannya itu mereka udah kontak kita, itu artinya mereka udah ada kesepakatan sama kita. The worst case scenario-nya itu seperti itu. Nah biasanya sampai pada akhirnya dia kirim gambar yang terakhir, dia biasanya bisa nggak selesai dalam 4 hari, 5 hari. Karena kita udah mau pakai nih hari kelima, jadi kita paling tidak punya outputnya tuh, hasilnya tuh di hari keempat. Karena kita butuh waktu untuk printing misalnya. Nah itu kita nggak bisa negosiasi. Kalau kita pengen project ya kita harus berani bilang bisa. Mengiyakan aja berarti ya? Ya bukan berarti mengiyakan, secara teknis kita harus paham juga dong, itu masuk akal nggak sih bisa selesai dalam. Jadilah pokoknya ya dalam waktu sebisa mungkin. Karena kalau kita melihat kompetisi gitu ya, jadi itu tidak melulu masalah hasil, tapi bagaimana kita maksudnya hasilnya bagus apa enggak gitu ya. Tapi kadang-kadang juga atau seringkali juga kesiapan kita ketika klien butuh, kita selalu siap. Meskipun space kita misalnya penuh gitu ya, tapi kita selalu siap. Karena buat klien juga untuk memilih studio juga dia butuh waktu. Artinya ketika dia kontak kita itu udah, mungkin sebelumnya dia udah seleksi gitu loh, terus kontak kita, terus dari riset juga, banding-bandingin ya kan, terus tiba-tiba kita nolak gitu loh. Possibility-nya ya mungkin dia nggak bakalan datang lagi ke kita gitu ya. Cuman kita juga harus protect dari sisi technical matter-nya di internal studio ya. Kalau memang pekerjaannya requirement-nya tinggi, terus deadline-nya juga terlalu pendek, karena kita juga punya pengalaman serupa gitu loh ya kan. Kita waktu itu punya submission dari salah satu konsultan arsitek dari, saya lupa dari Dubai atau Oman gitu ya, saya lupa. Mereka pengen kita mengerjakan high res building waktu itu ya, sekitar 10 image dalam durasi waktu sekitar 10 hari. Oke, terus 10 hari, kita bilang, kita cek di studio, berarti logikanya kan 1 hari satu gambar kan gitu ya kan. Tapi pada kenyataannya kan nggak seperti itu cara pekerjaannya, karena cara kerja kita kan ada step-stepnya ya kan. Bisa aja pada waktu rendering 1 hari itu 10 image jadi semua kan gitu. Cuman sebelumnya ini kan mesti modeling dulu, texturing, lighting ya kan. Jadi confirm kalau desainnya sudah freeze. Nah kita dengan syarat 10 hari itu. Dengan syarat dari studio, desainnya nggak boleh berubah. Desainnya sudah freeze, karena ketika desain berubah, otomatis kita mesti ulang dari scratch lagi gitu kan. Tergantung perubahan itu seberapa besar gitu kan. Nah kliennya waktu itu, kliennya udah ya udah kita ambil kerjaannya, kita di DP. Nah uniknya pekerjaan yang overseas ini mungkin beda studio beda ya. Cuman waktu itu kita di DP biasanya kita 50% ya DP gitu ya kan, apalagi overseas gitu kan. Kita nggak pernah tahu, soalnya kita juga berapa kali pernah bukan ditipu, artinya nggak dibayar gitu loh ya. Pekerjaan selesai nggak dibayar sama sekali ya. Kita dibayar cuma 20% waktu itu. Tapi karena nilai pekerjaannya gede, jadi satu image-nya itu di atas 7 juta waktu itu.
Jadi saya lupa ya di atas 2 juta apa sekitar mungkin 8 sampai 9 jutaan per image. Jadi gede. Jadi kita ya udah 20% oke lah gitu loh. Time frame-nya seperti itu gitu kan. Ya masih masuk akal, yang penting modelnya udah freeze kan. Ternyata dalam perjalanan itu ada perubahan. Persis di hari ketiga apa keempat mereka email kita, tolong di hold pekerjaannya karena ada beberapa yang mesti dirubah dari gambarnya. Nah, kita wajar dong sebagai studio mikir oke, kalau di hold otomatis berarti time frame-nya juga mundur kan. Ya secara teknis memang gitu, di kontrak gitu. Ya di kontrak juga udah ada gitu loh, udah ada. Ternyata enggak, ternyata pas hari dia sehari, mungkin 2 harian dia ya, 2 harian mereka ngasih kabar oke, karena kita butuh di hari yang sama. Kita kaget. Wah, nggak bisa kayak gitu lah. Kita kalang kabut, dan perubahannya itu bukan perubahan minor. Itu major banget gitu loh. Ya klien mikir mungkin ya kita profesional. Dalam artian profesional konteksnya mereka ya harusnya kamu tahu dong bidangmu, dan ini pasti terjadi. Perubahan itu pasti terjadi. Memang benar. Perubahan itu dalam dunia arsitektur, apalagi desainer ya, itu pasti terjadi gitu. Sih, tapi itu menyalahi perjanjian dong jadinya. Pasti. Gini, kadang banyak orang bilang kan kita untuk safety-nya kita harus bikin perjanjian. Iya, kontrak. Faktanya di lapangan itu saya yakin semua studio tidak bisa studio 3D ya, tidak bisa fix masalah itu. Ya, tidak bisa fix masalah itu karena saya udah berkali-kali kerja dengan beberapa klien yang profesional lah ya. Kantor yang besar mau kecil, ya at the end of the day tetap ada friction di mana aturan itu sedikit dibelokin gitu loh. Please deh, tolong deh gitu ya kan. Ya kita mesti gini juga, mesti fleksibel juga di sana. Mungkin awal-awal dulu saya cukup sensitif ya, biasanya kita udahlah nggak usah dikerjain gitu. Cuman belakangan ya dapur kita tetap nge-pull ya gara-gara mereka juga gitu ya kan. Jadi mau nggak mau kita harus cari cara. Jadi gimana kita bisa toleransi, titik di mana kita mesti toleransi, karena mereka juga punya klien, mereka punya klien yang mesti mereka dapat bayarnya dari duitnya dari klien itu kan, ya kan, mereka juga nggak menginginkan perubahan itu, tapi ketika kliennya bilang berubah, otomatis mau nggak mau dia harus minta kita berubah gitu ya kan, jadi perspektif itu yang kita selalu bawa di studio. Ya, mereka punya klien gitu loh. Mereka juga dibayar sama kliennya gitu. Iya, betul. Ya, seperti jadi itu. Ada sense of responsibility juga ya pastinya. Ya, kita harus lebih proaktif lah. Apalagi ya itu tadi, kompetisi kita nggak bisa pungkir ya. Semakin hari kompetisi semakin tinggi gitu. Ya. Oke, ya itu kan soal studionya. Tadi Big Z sempat bahas sedikit soal software kan. Jadi untuk klien ini disarankan pakai software yang ini karena bisa terjadi dan semacamnya. Nah, bisa nggak sih Bli jelasin sedikit perbedaan tiap software itu apa sih sebenarnya, kayak apakah kayak ketajamannya itu berbeda atau kayak ada fitur-fitur yang berbeda sehingga digunakan di klien yang berbeda, itu gimana Bli? Secara software sih sebenarnya kalau kita ngomongin misalnya yang banyak dipakai nih di industri ya, khususnya di arsitektural sama interior itu V-Ray, atau misalnya untuk engine rendernya itu V-Ray atau Corona. Itu sudah menjadi standar industri ya dalam visual arsitektur. Kalau masalah klien ini kita pakai yang mana gitu, kalau kita sendiri sih di studio tetap kita ngasih sampel contoh rendering dan harga. Kita nggak pernah mention softwarenya, tapi kita selalu mention kita dengan durasi atau time frame yang segini, kita bisa buat kayak gini nih hasilnya, harganya sekian. Kita selalu mention ke kliennya seperti itu. Dan ketika kliennya misalnya nih di satu klien biasanya saya pakai V-Ray atau Corona nih. Tapi kalau durasinya pendek, itu kita biasanya split nih. Apalagi klien minta bikin animasi misalnya. Nah itu secara time frame kita agak kesulitan ngukur kalau storyboardnya juga belum jelas. Jadi waktu bikin proposal juga kita repot gitu loh. Kita tawarkan aja Lumion Style. Nah Lumion Style itu sekarang mungkin banyak studio pakai Lumion ya.
Software-nya cukup menarik ya karena cepat, library-nya cukup lengkap, resource yang dibutuhkan atau komputernya hanya perlu VGA yang bagus gitu loh. Ya RAM juga bagus. Artinya kita bisa kalkulasi untuk selesainya satu produk itu kita bisa kalkulasi karena softwarenya Lumion. Semua basisnya kita tinggal import model yang sana, isi tanaman di sana, rendering di sana. Sedangkan kalau pakai Viri atau Corona nanti ada post production. Kalau post production itu istilahnya di sini kayaknya agak tricky deh, terlalu modelnya terlalu banyak dan renderingnya akan lama nih misalnya. Nanti kita post production aja deh gitu loh. Ya kan? Jadi prosesnya agak ada tahapannya lebih panjang gitu loh, lebih panjang dan otomatis harganya juga harusnya ya lebih mahal kan. Pasti. Ya dan otomatis waktu yang dibutuhkan juga sedikit lebih lama gitu loh. Nah, klien nggak mau tahu itu. Jadi yang klien mau tahu apa yang saya dapat harganya berapa. Dan kita nggak pernah kasih tahu secara teknis masalah itu karena pernah kita juga kasih tahu gitu ya mereka nggak peduli juga gitu loh. Ya mereka. Yang penting hasil jadinya ya. Ya oke, saya jadinya kayak gimana sih outputnya, terus harganya berapa? Bisa nggak dalam waktu seminggu jadi? Jadi ketika briefingnya seperti itu, nah disitulah kita putuskin, oke, kita tawarkan ini aja deh ke klien, sampelnya kayak gini. Kalau misal dia nggak mau, gimana? Ya udah, kita harus lihat kemampuan studi juga ya, istilahnya kalau kita memang lagi penuh atau misalnya seminggu nggak mungkin jadi pakai fotorealistik misal Viri atau Corona ya kita nggak terima juga di sana gitu loh. Meskipun sebenarnya sayang juga, cuman ya itu kita lihat dari kemampuan studi juga. Gitu. Iya. Ya. Terus beli kalau dari proyeknya nih itu banyaknya dapat kayak hospitality kah atau building dan ada nggak sih proyek yang paling berkesan entah itu karena saking sulitnya atau karena hasilnya bagus banget itu ada nggak? Mungkin kalau paling berkesan mungkin kebetulan desainnya kita juga yang ngerjain. Jadi itu proposal desain waktu itu villa. Sayangnya nggak dibangun, tapi kita tidak ada masalah kontrak waktu itu, kita dibayar. Mungkin itu yang paling berkesan ya, karena kita akhirnya mempelajari proses desain dari awal sampai proses membuat itu menjadi 3D juga yang cukup biasanya ya cukup. Ya karena itu proyek internal kita, proyek arsitektur artinya bukan dari desainernya orang lain gitu ya, kita juga desainernya ya. Jadi kita pengen invest juga sebagai portfolio juga gitu ya kan. Nah kita produksi cukup detail waktu itu ya kan. Total ya berarti. Total ya itu mungkin itu yang paling berkesan ya. Dan kita juga jadikan sampel untuk animasinya juga. Ya, ada di YouTube juga kita taruh di sana. Nah itu mungkin kalau ditanya paling berkesan ya itu karena satu sisi kita ngelihat waktu proses desain kita ada di sana. Ya, artinya terlibat, ya kita terlibat di sana. Terus ketika kita visualin kita tahu kita pengennya kayak gimana. Kita juga tahu kita pengen audien yang menonton animasi atau gambar itu kita pengen audien tuh merasakan apa gitu. Jadi ya hampir semua elemen dari sisi teknis yang mau dicapai ada di sana gitu loh. Ya. Dari sisi desain kita pengen klien kita merasakan apa sih gitu ya kan. Tapi dari sisi visual kita pengen audien yang melihat ini visual di angle ini kita pengen dia ngerasain seperti apa. Ya, ambience-nya seperti apa yang kita pengen. Ya, jadi kita semua ilmu yang kita dapat itu kita taruh di sana di visual itu ya. Jadi kalau teman-teman ada yang mau lihat di mana nih? Bisa lihat. Ada di website kita di wastubali.com, ada juga di Behance ya. Ya. Oke deh kalau gitu. Nah, teman-teman kita ada pesan-pesan lagi nih. Nanti jangan kemana-mana, kita akan balik lagi ya.
teman-teman, balik lagi. Sekarang kita masih sama Bli Gusti Wastu Bali. Oke Bli, tadi kan kita udah ngomongin tuh soal Studio Wastu Bali ya. Pakai software apa aja, kliennya kayak gimana gitu, terus proyek-proyeknya apa aja gitu. Nah sekarang nih saya mau tahu sama sekalian teman-teman di rumah yang nonton ini, gimana sih sekarang tren animasi di Bali maupun di Indonesia gitu? Posisinya gimana sih sekarang ini menurut pandangan dari Bli Gusti sendiri? Ya, kalau tren masalah animasi ya, tren animasi mungkin maksudnya lebih ke visualisasi ya. Ya, tren visualisasi, pekerjaan visualisasi ya. Menurut saya sih terbuka besar ya. Artinya gini, mungkin kalau kita melihat, kalau saya melihat ini mungkin 5 tahun yang lalu gitu ya, di mana waktu itu bahkan pemahaman software aja nggak banyak di sini. Bahkan software untuk mendapatkan ini dalam tanda kutip ya, pirate software, karena itu salah satu tempat kita untuk belajar. Kita nggak mungkin beli yang asli gitu ya, kita pakai aja belum bisa gitu ya. Nah akses itu selalu, saya kebetulan punya banyak teman juga di Jakarta. Akses untuk software pirate itu banyak malah justru di Jakarta dulu. Makanya mereka untuk bisa itu punya akses lebih besar untuk bisa gitu ya. Dan melihat pasar juga bisa lebih luas gitu ya. Kalau untuk sekarang sih saya bilang malah justru baik banget ya. Maksudnya peluang itu selalu ada. Yang mesti dilihat malah justru bagaimana kita mempelajari software sebagus mungkin gitu ya, secepat mungkin, terus mungkin bekerja di satu perusahaan gitu ya, yang memang mereka license untuk softwarenya, mendapatkan uang di sana. Ya mungkin nanti setelah kita skill ada, budget juga ada untuk beli software, baru kita mungkin building your own studio mungkin ya. Kalau masalah kesempatan sih, karena gini, dalam dunia visual, berapapun harganya gitu ya, itu memang subjektif. Kita nggak punya dasar berapa mesti kita memberi harga dasar untuk sebuah visualisasi ya. Itu tergantung masing-masing studio. Misalnya saya di Wastu Bali gitu misalnya, itu basis harga kita itu selalu pada klien. Karena misalnya nih kita lagi sepi job gitu misalnya, kita tahu mungkin klien biasanya dia bayar sekian untuk visual ke Wastu Bali. Ya kita biasanya proaktif menawarkan misalnya, apa kabar gitu loh. Kita ada ini nih style baru dengan harga sekian dan pengerjaan juga lebih cepat. Jadi kita biasa lebih proaktif ke klien. Padahal dulu kita nggak pernah kayak gitu dan ya nunggu klien datang kayak tukang cukur ya. kayak tukang cukur. Jadi saya pernah, jadi ini pengalaman pribadi sedikit ya, saya mau share juga. Jadi teman saya ini dia sekarang sukses banget ya secara finansial. Dulu dia seorang sales teh botol, terus pernah jadi supir taksi gitu ya kan. Dia nggak kuliah waktu itu. Dan dia sekarang jadi supplier kayu cukup bagus ya. Maksudnya bukan di Indonesia tapi dalam skala daerah lah ya kan. Dalam skala pertemanan kita di antara teman-teman ya, dengan dia nggak punya basic kuliah ya kan, dia punya pemikiran cukup baik gitu loh. Jadi waktu itu dia melihat toko bangunan itu diam di tempat, dia menunggu customer datang untuk membeli produknya ya kan. Dia melihat, wah kenapa nggak saya jadi toko bangunan keliling gitu. Jadi dia bawa motor dengan motor sederhananya, padahal dia punya mobil di rumahnya bagus-bagus gitu. Tapi dia pakai motor, itu saya bilang wah ini gila, marketingnya hebat banget gitu loh. Jadi ada sisi empati ya yang dia cari dari klien ya. Ini orang pasti jujur gitu loh, nggak nyari untung besar nih kan, bawa motor aja sederhana gitu ya. Oke, whatever lah itu ya. Tapi intinya ketika dia melakukan marketingnya, dia jalan tuh di setiap dia berhenti di setiap ada mungkin pembangunan, dia lihat ada pemerataan lahan, dia datangin tuh tempat, kemudian nanya, ini kontraktornya siapa gitu loh, kontraktornya siapa nih, oh kontraktor ini bisa saya ngomong sebentar, lo bisa. Dia tawarin produknya, dia bilang
ini kita ada kayu nih, kayu untuk bikin ininya, strukturnya, gini bla 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 segala macam lah. Dia bilang, saya nggak ngerti lah teknisnya. Terus gimana bayarnya? Oh ya nanti kayunya datang, Anda cek dulu, Anda bisa bayar dan Anda juga bisa kredit pembayarannya. Saya bilang, astaga, saya juga kalau jadi kontraktor, saya mau banget daripada saya negosiasi ke toko. Ini orangnya datang ngasih kayunya di tempat dan saya bisa cek quality controlnya langsung di tempat itu juga gitu ya kan. Nah dari sana dia besar. Mungkin secara teori dia nggak tahu gitu loh. Artinya bahwasannya itu salah satu metode kan gitu kan. Itu dia kayak bergerak dari naluri juga ya. Iya naluri juga ya. Mungkin pengalaman dia sebelumnya sebagai sales ya kan. Tapi saya melihat wah ini mungkin saya bisa aplikasikan di dunia visual juga. Artinya dari kita yang proaktif. Oke, Anda punya nama, maksudnya Anda udah lama di bidang itu, bukan berarti klien Anda loyal semua, ya kan? Karena bisa jadi ada orang-orang lain yang masuk juga ke klien Anda dan memberikan hasil produk yang lebih bagus dari Anda, ya kan? Ketika Anda tidak proaktif, ya udah say goodbye dah sama kliennya ini. Jadi kita melihatnya kayak gitu. Terus Bli kalau misalkan nih tren animasi di Indonesia ya. Yeah. Nah kalau dibandingkan dengan negara-negara lain itu gimana Bli? Ya saya nggak pernah baca statistik sih sebenarnya. Cuman kalau saya melihat tendensinya, justru Asia ini untuk visual itu beruntung banget dibandingkan Eropa atau Amerika misalnya. Satu sisi kita bisa menawarkan harga lebih murah. Kenapa kita bisa menawarkan harga lebih murah? Karena dalam tanda kutip nih ya, dalam tanda kutip nggak semuanya punya license untuk ngerjain produk itu. Terus kedua juga biaya hidup ya, living cost-nya juga cukup rendah kan di Asia dibandingin Eropa atau Amerika gitu ya kan. Otomatis kalau dari sisi pandangan klien mereka nggak peduli siapa yang ngerjain. Kalau hasilnya bagus, harganya murah, dia akan lari ke sana. Ya, makanya juga nggak heran juga kalau nggak salah nih saya lupa ya, Pixar apa studio apa itu yang akhirnya semua pekerjaannya di resource ke Asia, ya Cina atau Taiwan. Sumber daya manusianya juga lebih. Iya itu makanya mungkin bersyukurnya di sana. Kalau kita ngomongin visualisasi itu lebih cenderung pada teknikalnya ya. Artinya kita beneran kerja di sana, beneran kerja. Artinya semakin lama kita ambil pekerjaannya, terlepas dari efektif apa enggaknya cara kerja kita gitu ya. Harusnya visualnya semakin bagus. Mesinnya juga mendukung delivery produk kita juga bisa semakin cepat. Nah persaingan kita di area itu harga dan kecepatan. Jadi sepanjang kita bisa ya bersaing di area harga dan kebetulan memang di Indonesia di Asia ini ya kita nggak usah khawatir masalah harga. Tetap aja seberapapun kita pikir tinggi, Eropa atau Amerika masih lebih tinggi mereka. Jadi kalau kita ngomongin harga ya kita bisa menang. Kalau dari kualitas saya pikir hampir sama ya, apalagi konten tutorial ya itu banyak di YouTube, banyak dan mereka memang memberikan penjelasan yang memang akurat ya. Artinya bukan cuman interface-nya aja yang ditawarkan atau dijelasin sama mereka, tapi memang secara detail teknis pekerjaan dijelaskan. Itu. Berarti dari sisi teknologi juga nggak ketinggalan ya? Sama sekali enggak ya. Yang ya, kita justru bersyukurnya kita cukup proaktif di sisi itu. Kita cukup aktif lah ya kan. Padahal kita nggak mungkin beberapa tahun yang lalu nggak ada basis sekolah juga kita mengenai visualisasi kalau nggak salah ya. Mungkin sekarang udah banyak ya sekolah-sekolah udah menawarkan produk skill-skill itu ya. Terus kalau dulu kan tadi kan Gusti kan sempat cerita ke saya tuh sempat di Bahrain tuh ya karena itu bedanya apa sih Bli kalau dari sisi apapun sih kayak bisa dari working culture-nya atau perbedaan orang-orang di sana. Mungkin saya share buat teman-teman nih kalau mau kerja keluar kali ya. Jadi mungkin ada waktu itu pertimbangan saya gini. Waktu itu pertimbangan saya ada 3 negara waktu itu. Australia, Singapura, sama Bahrain. Middle East sebenarnya, bukan cuma Bahrain ya, Middle East.
Di Australia saya mendapat penawaran sebagai arsitek sebenarnya dengan gaji sekian gitu ya kan. Terus saya lihat gajinya gede lumayan, meskipun saya tahu juga pajaknya gede gitu loh. Cuman waktu itu saya mesti punya sponsor, artinya Untuk bikin visa. ya artinya mesti ada sponsor atau mungkin punya kerabat di sana atau company di sana mensupport ya. Dan itu saya nggak punya gitu loh, ya kan. Singapura saya juga punya temen kerja di Singapura, jam kerjanya gila ya kan. Tapi kalau mau belajar sih Singapura ya, belajar kerja keras ya. Cuman waktu itu saya kayaknya enggak deh gitu loh kan. Terus akhirnya saya melihat Middle East. Di Middle East teman-teman saya kok kerjanya enak gitu loh. Maksudnya tank to tank gitu loh. Maksudnya jam 8 sampai jam 6 sore gitu loh. Oh, berarti banyak temen juga di sana tuh. Ya, teman dari forum sebenarnya. Ya, Wastu Bali juga ikut di forum kan, posting gambar gitu ya kan. Jadi kita nggak pernah ketemu muka, tapi kita paham, oh dia kerja. Jadi kita cuma chatting gitu kan. Jadi kita tahu informasi itu juga dari chatting gitu ya kan. Terus akhirnya saya melirik Middle East nih kayaknya oke nih gitu ya kan. Akhirnya oke, singkat cerita saya apply, tawar menawar gaji ya kan. Nah itu ini masukan juga ya. Itu tawar menawar gaji itu harus dari awal itu kita harus fix ya. Kita pengennya berapa? Iya, kita udah harus worth tahu it kita ya. Kita harus tahu worth-nya kita tuh berapa gitu loh. Kita harus negosiasi di sana gitu ya kan. Ya caranya gimana ya, portfolio kita sebagus apa dulu gitu loh ya kan. Kalau zaman saya dulu mungkin nggak banyak persaingan kali ya. Belum ya. Ya belum banyak gitu loh. Artinya dengan permintaan saya, dengan portfolio yang saya tawarkan mungkin nggak neko-neko gitu loh istilahnya kan. Akhirnya saya dapatlah penawaran pekerjaan itu. Dan jujur saya nggak bisa bahasa Inggris waktu itu. Artinya itu basic aja bisa ya? Enggak, itu cuman email dan itu pakai Google Translate. Sama sekali. Ya, sama sekali. Artinya saya taunya cuman yang penting teknis pekerjaan gitu aja. Istilahnya kalau kita ngomongin gambar ya paling seputaran itu aja kan bahasanya kan. Tapi karena ada sesuatu dan lain hal waktu itu, mau nggak mau saya harus kerja keluar gitu loh. Karena secara finansial juga gajinya tinggi banget ya. Lebih menjanjikan ya dibanding. Berlipat-lipat lah dari di sini ya. Jadi akhirnya saya nekat tuh, saya diterima kerja, toh juga paspor saya pegang. Kalau misalnya saya nggak betah, saya tinggal pulang. Ya kan, ya nggak masalah, bukan masalah besar. Saya buat itu menjadi simple lah. Akhirnya berangkat, memang kesulitan bahasa waktu itu. Namun bagusnya adalah ketika kita, ya mungkin itu ya, semua orang juga bakal merasakan hal yang serupa ya. Ketika dia nggak mampu apapun, tapi paling nggak apa yang menjadi expertise dari pekerjaannya dia paham 100%, dia nggak usah khawatir masalah komunikasi. Ya, karena waktu dia berhadapan di situ gitu ya, setiap hari itu akan ada peningkatan. Pertama dari pemahaman melalui telinga ya kan, kita dengar setiap hari kan, terus akhirnya bagaimana mereplay komunikasi itu ya kan, mulai kita belajar caranya bikin joke ya, terus abis itu karena saya di flat dulu, namanya apartemennya flat itu teman-teman saya itu nggak ada orang Indonesia, satu pun nggak ada di kantor, itu pun cuma saya orang Indonesia. Orang sana semua berarti? Jadi kita ekspat, kita ada orang lokal, ada orang Euro, ada orang Eropa, ada orang Filipina, ada Thailand, Malaysia. Kebetulan di flat saya itu adalah orang-orang Thailand. Kalaupun mereka bahasa Inggris juga saya nggak ngerti bahasa Inggrisnya mereka karena ada aksennya. Jadi benar-benar susah waktu itu gitu loh. Pokoknya ketawa pun saya nggak ngerti ketawanya gitu loh. Apakah dia bikin joke atau apa? Tapi intinya nggak usah khawatir masalah itu. Kita akan otomatis beradaptasi. Ya, yang penting job desk kita apa, kita paham 100%. Itu aja. Jadi kalau teman-teman ada yang mau bekerja ke luar negeri, nggak usah khawatir masalah itu. Ya, jadi jangan takut ya untuk kita mencoba hal baru, walaupun kita nggak tahu nanti hasilnya gimana. Asal kita yakin sama diri sendiri, kita pasti bisa ya, Bling.
gitu. Oke, mungkin nih untuk pertanyaan terakhir, kalau dari Beli Gusti sendiri ada pesan nggak sih buat teman-teman yang mungkin sekarang banyak yang berpikiran untuk, aduh pengen juga deh jadi 3D artist gitu. Ya, Apa tuh pesannya? mungkin ini yang salah satu dari semua yang kita bicarakan tadi, ini yang paling krusial sepertinya ya. Benerin ya teman. Ya, jadi begini, kalau di luar negeri sekarang untuk menjadi 3D artist ada requirement bahwasanya mereka harus lulusan arsitek. Ya. Padahal dalam skup pekerjaan kita di sana, requirement untuk pemahaman mengenai arsitek itu kita bisa dapat dari, meskipun kita bukan arsitek, kita juga bisa paham itu dalam mungkin sebulan 2 bulan training. Jadi teman-teman harus paham juga bahwasannya skill yang kita mau tawarkan ke klien itu benar-benar 100% kita paham. Artinya meskipun ini kita belajarnya lewat software bajakan itu nggak masalah. Namun skillnya itu harus 100% kita paham. Karena faktanya kita kerja di luar, kita kita juga berhadapan dengan karakter orang ya. Jadi mungkin kita terbiasa kerja sendiri, terus kerja dengan di bawah tekanan itu dua hal yang berbeda. Di bawah tekanan tadinya kita punya energi 100%, itu udah hampir 50% udah hilang gitu loh. Kita harus siap dengan hal itu. Itu yang pertama, artinya ketika kita berhasil tembus nih satu perusahaan di luar, kita harus siap dengan tekanan dan nggak usah khawatir, it's worth it. Rata-rata untuk perusahaan internasional itu menawarkan gaji gitu ya yang worth it lah untuk bidang visualisasi. Mungkin itu ya pesan yang saya bilang, salah satu artinya yang membuat saya berpikir teman-teman saya nih khususnya ya, mereka tidak semeringah di Facebook gitu ya. Kerjaannya berat gitu loh, tekanannya psikologisnya yang berat ya. Ini besok harus jadi nih, ya kan, besok harus jadi dan harus bagus. Ya mungkin sehari 2 hari kita kayak gitu, besoknya kita santai. Jadi jangan berpikiran bahwa kita setiap hari bakal seperti itu. Kecuali mungkin Singapura kali ya, saya nggak tahu. Yang jelas di Middle East pengetahuan saya so far sih seperti itu. Ya makanya sampai sekarang yang resign dari sana cuma saya kayaknya. Teman-teman saya sampai sekarang ya itu masih stay di sana, ya dengan gaji yang besar sekali ya. Fantastis. Cukup besar lah ya. Cukup besar lah. Ya. Nah, terus kalau misalkan untuk di Indonesia sendiri gimana nih, Bli? Kan banyak tuh yang misalkan belum kepikiran untuk kerja di luar negeri gitu, masih di Indo aja. Build your own portfolio the best. Penting ya itu key-nya. Ya, itu key-nya. Artinya portfolio itu kunci. Don't have to speak loudly. Artinya nggak usah kita ngomong besar atau apa ya. Bikin basis portfolio yang bagus. Udah, dia akan berbicara dengan sendirinya. Worth it kita di mana, ya itu portfolio tadi gitu loh. Entah portfolio itu kita dapat dari investasi waktu kita di software itu atau di satu company, itu nggak masalah. Karena intinya kalau kita hanya bisa tapi nggak punya pengalaman, itu juga sama bohong. Karena gini, kerja di luar itu kita berhadapan dengan orang-orang dengan berbeda latar belakang, beda negara juga, yang mungkin mereka bagus gitu ya. Karena begini, karena ketika kita kerja satu kantor, apalagi kita gaji gede, berarti kantornya bagus gitu ya. Orang yang kerja di sana orang-orang yang memang terseleksi kan. Nggak sembarangan ya. Nggak sembarangan. Nah, ketika keadaan buruk, itu akan ada cutting, untuk kasarnya tuh PHK. Jadi kita harus siap dengan hal itu. Kalau memang kita nggak worth it dengan gaji segitu, berada di kantor itu, kita udah pastikan kita akan tereliminasi. Iya, nggak dikit ya. Ya, jadi intinya building portfolionya sebagus mungkin, basis kita harus kuat, dan passion. Jadi pasti harus punya passion juga. ya itu harus tuh, karena cuman itu yang buat kita bertahan ya, meskipun tekanan, apapun keadaannya. Kita punya passion pasti kita akan kerjain ya, Bli. Ya. Sip deh, oke. Jadi itu teman-teman ya udah dengerin kan yang pengen tertarik jadi 3D artist nantinya, yang pasti kalian harus kumpulkan portofolio ya, Bli. Iya. Sebisa mungkin invest untuk waktu, invest tenaga, itu penting karena nanti akan membuahkan hasil yang sesuai gitu.
Oke deh, Big Guze, terima kasih Terima atas kasih. waktunya udah datang. Terima kasih. Udah sharing knowledge, pengalaman untuk teman-teman. Semoga bisa mengedukasi, bisa menginspirasi teman-teman di rumah gitu. Next time mungkin kita bisa main-main ke studionya. Boleh, Big boleh. Guze, boleh ya? Boleh? Oke, nanti video dengan Big Guze ini akan ada di salah satu channel YAI Bali atau Vlogro atau Digital Kreatif. Yang pasti kalian tungguin aja update-annya di sosial media gitu. Terus juga setelah video ini publish, kita akan ada acara bareng nonton bareng sama saya host, sama juga narasumber kita Big Guze. Yang mana kalau misalkan kalian ada pertanyaan bisa tinggalkan di komen, nanti akan langsung dibalas oleh sang ahlinya sendiri gitu. Oke, terima kasih ya teman-teman udah nonton kita sampai akhir. Semoga bisa menginspirasi. Bye bye. Thank you Big Guze. Sama-sama.